Hey halo Sobat ABS, ini adalah cordless brushless angle grinder atau gerinda baterai dari Dongcheng. Tipenya adalah DCSM03 strip 100. Nah, produk ini dibanderol dengan harga di Rp1.590.000. Udah dapat baterai 4 ampere hour sebanyak 2 biji, satu buah docking charger, dan juga satu unitnya yang sudah ada handle dan juga blade guardnya. Nah, kenapa sih teman-teman harus punya sebuah angle grinder yang baterai gitu ya? Jadi menurut saya kalau teman-teman sudah punya yang kabel, ya saatnya untuk upgrade yang berbaterai karena punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan yang kabel. Tentunya juga punya kelebihan dibandingkan dengan yang kabel. Tapi dari dulu memang semakin kesini ya, semakin modern, semakin bertambah tahun, maka pabrikan-pabrikan itu rame-rame membuat power tools yang berbahan atau bertenaga baterai gitu ya. Jadi ya ada baiknya, ada kekurangannya. Pastinya harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang kabel, tetapi yang baterai ini punya kelebihan seperti mobilitas tinggi, kemudian mudah dibawa-bawa kemana-mana tanpa harus bingung ada colokan listrik atau tidak di tempat tersebut. Nah, salah satu pabrikan yang keluarin produk angle grinder itu adalah dari Dongcheng ini, dan nanti ke depan mungkin kita akan bahas jenis-jenis angle grinder atau tipe yang lainnya dari Dongcheng ya. Untuk kali ini kita akan review dan unboxing dulu untuk tipe yang DCSM03 strip 100 ini. Oke, yuk kita unboxing. Oke Sobat ABS, ini dia ya untuk boxnya. Ini lumayan boxy ya, besar, dan di sini sudah ada tulisan Dongcheng dengan embossnya. Lalu di bagian samping ini ada speknya. Nah, untuk speknya itu sendiri teman-teman bisa lihat ini tulisan Dongcheng DCSM03 strip 100. Lalu di sini namanya adalah tipe M, EM, artinya dia full set, ada baterainya dan sebagainya. Lalu ini adalah tulisan cordless brushless angle grinder. Jadi memang dia ini angle grinder cordless yang sudah ada baterainya dan sudah brushless motornya. Kemudian di sini kelengkapannya satu buah unitnya itu sendiri, kemudian ada satu buah charger dan 2 buah baterai. Lalu kalau kita lihat baterainya itu di 4 ampere hour dan diameter wheelnya maksimum di 100 mili atau 10 cm, lalu hole diameter of wheelnya 16 mili, lalu rated speednya di 8500 rotation per menit. Dan untuk threadnya atau astronotnya itu di 10 mili ya Sobat ABS. Kemudian beratnya di 2,4 kg. Oke, sekarang kita akan unboxing ya. Lalu kita nanti tes juga beberapa pengetesan akan kita lakukan mulai RPM dan sebagainya. Oke, di dalam box pertama-tama kita dapat satu buah manual books ya tentunya. Kemudian ada buku garansi juga, ini manual booksnya. Dan buku garansi ini untuk Dongcheng digaransi selama 2 tahun ya Sobat ABS. Kemudian service centernya juga udah tersebar di 17 lokasi di 16 kota. Garansi 2 tahun, ketentuannya selama 3 bulan pertama suku cadang gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi, dan juga selama 2 tahun itu suku cadangnya diskon 25% untuk 1 kali reparasi. Nah, Dongcheng ini terkenal murah ya Sobat ABS, kemudian bandel, lalu buat apa bayar lebih mahal gitu ya kalau misalkan ada produk-produk murah yang sudah kualitas global. Lalu di dalam plastik tadi juga masih dapat satu buah kunci. Ini fungsinya tentu saja untuk mengencangkan maupun membuka mata gerindanya ya Sobat ABS. Dan kalau kita lihat charger yang paling pertama ini sudah menggunakan yang 50 watt, jadi fast charging, lumayan kenceng ya, ngecas 50 watt itu untuk baterai 4 ampere mungkin sekitar 1,5 jaman ya. Dan baterainya dapat 2, ini dia 4 amperan ya Sobat ABS ya, dengan harga segitu sudah dapat 2 buah baterai 4 ampere 20 volt. Ini indikator baterai juga sudah ada, dan juga untuk membuka dan rilis baterainya juga smooth banget. Kemudian sebelum kita ke alatnya, di sini ada aksesoris berupa handle. Handle-nya ini terbuat dari material plastik, tidak ada karetnya ya. Ini dratnya mungkin 10 mili. Lalu ada satu buah blade guard. Ini penting banget. Sekalian kita coba tes di sini ya. Cara pasangnya nanti seperti ini, dan dia uniknya, dia ini bisa diputer 360 derajat ya Sobat ABS ya. Jadi ini tinggal dikencengin aja posisinya di mana nyamannya kalian. Setelah dikencengin dia akan stay seperti itu. Dan handle bisa dipasangkan di kanan maupun kiri sini. Ini nyaman banget. Untuk build quality, pertama-tama terbuat dari bahan plastik dan metal. Warna abu-abunya ini metal ya Sobat ABS-nya rapi banget. Ada spindle lock di sini untuk membuka dan mengunci nanti. Lalu di sini ada angin-angin yang keluar, dan di bawahnya ada switch on. On-off-nya ini menggunakan model switch seperti ini yang kalau kita nyalakan itu ke atas, lalu kita tekan itu akan mengunci atau lock. Kalau kita rilis, tekan yang bawah. Seperti itu.
Nah, ini mungkin jadi pro kontra ya buat teman-teman sukanya yang rilis seperti ini atau yang switch, pakai switch seperti saklar gitu. Kemudian di bagian samping ada tulisan Dongcheng, plastik warna biru, warna hitam ini semuanya adalah rubber. Jadi ini sebagai bumper juga dan sebagai kalau kita pegang handle-nya itu tidak slip. Nyaman banget, ada tulisan brushless ya karena memang brushless motor. Dan di sini ada angin-angin yang ditutup dengan sejenis kawat ya untuk filter. Jadi kalau kita pakai untuk ngamplas kayu misalnya, debunya itu bakalan kesedot sini dan terfilter. Jadi yang masuk ke dalam mesin untuk mendinginkan itu angin yang bersih. Mantap ya. Sekarang kita coba tes untuk masang dan melepas baterai. Ini smooth banget menurut saya. Jadi terkesan memang bukan barang yang murahan, barang branded atau yang kualitas global itu di sini pun kelihatan ya. Smooth banget. Enak banget. Oke, sekarang kita coba timbang bare unit ini ya, unit only, beratnya berapa? Kalau kita timbang bare unit dia ada di 1,4 kilo. Dengan satu buah baterai dia akan ada di 2,2 kiloan ya, 2 kilo 49 gram. Dan kalau sama handle, kemudian ada blade guardnya tadi, total bersih itu net semuanya di 2,2 kilogram. Nah, jadi menurut kalian berat nggak nih? Kalau dengan baterai yang 4 ampere menurut saya harusnya sih memang bobotnya jadi berat, tapi kelebihannya adalah baterainya jauh lebih awet. Apalagi Dongcheng ini dibekali dengan 2 buah baterai yang sudah 4 ampere. Satu baterai aja udah awet, apalagi dibekali 2 baterai, satu dicas, satu dipakai. Jadi lebih lebih maksimal lagi dalam proses penggunaannya. Kalau misalkan Gerinda dari pengalaman yang sudah itu boros banget sama baterai, makanya kalau baterainya cuma 2 ampere ya cepat habis nantinya. Ini sudah 4 ampere dan dapat 2. Cakep. Sekarang kita tes RPM-nya ya. Ini baterainya tadi udah saya cas kebetulan ya, udah penuh. Kita tes RPM-nya. Oke, sebelum kita tes RPM-nya, saya mau cek ya apakah beneran sekitar 10 mili ya. 9,9 untuk asdratnya, dan untuk flange-nya ini itu ada di 15,9 atau sekitar 16 mili sesuai dengan pada umumnya untuk lubang tengah pada sebuah mata gerinda. Lalu mata gerinda yang kita pakai juga sekitar 10 sentian ya Sobat ABS ya, 106 mili. Oke, sekarang kita pasang. Jangan lupa flange-nya. Pertama-tama, angle grinder ini belum ada fitur safety pada bagian trigger. Jadi kalau misalkan sudah dipasangi baterai, harap berhati-hati ya karena memang pasti akan menyala kalau ditekan triggernya. Terutama kalau sudah ada mata gerindanya. Kemudian dia tidak ada fitur variable speed, jadi langsung kenceng. Karena di sini tidak ada speednya juga ya, speed 1, speed 2 nggak ada. Jadi ini polos banget seperti gerinda listrik biasa, tapi dia adalah gerinda yang sudah berbaterai dan menggunakan motor brushless, itu kelebihannya. (7.650), sedangkan spek yang tertulis tadi itu adalah di 8.500 rotation per menit. Tapi ini sudah ada mata gerindanya ya, mungkin ada reduksi dari besarnya mata gerinda ini. Kita coba pakai baterai satunya. (7.800). Oke, jadi ini baterai yang lebih penuh ya, karena tadi saya ngecasnya itu satu kayaknya belum penuh maksimal. Dengan baterai yang lebih penuh biasanya memang powernya ada beda sedikit. Oke, sekarang kita cobain ya gimana feel-nya, gimana rasanya ya. Terus apakah motong itu enak, bisa getarannya minim, handlingnya juga nyaman. Kita akan buktikan. Pengetesan pertama kita lakukan untuk memotong secara manual ya, 45 derajat, nanti kita sambung, kita las, dan kita gerinda. Jadi memotong dan menggerinda menggunakan gerinda potong atau angle grinder dari Dongcheng DCSM 03 strip 100. Materialnya 4x6, tebelnya 1,4.
Oke, hasil potongannya mantap ya Sobat ABS ya. Oke, kalau kita mau pasang atau lepas pasang ini, kita lebih baik lepas ya baterainya, karena tidak ada fitur safety-nya di sini. Dan kalau kita pasang mata gerinda yang tebal seperti ini, itu untuk penutupnya atau bautnya ini dibalik ya. Yang ada moncongnya ini, itu masuk ke dalam. Supaya dia punya kestabilan pada saat ngencengin ya. Nah, sekarang hasil pengelasan ini akan kita gerinda ya. Masih sama ya, menggunakan Dongcheng DCSM 03 strip 100. Wah, mantap sekali ya. Kalau teman-teman lihat hasil penggerindaannya juga nyaman sekali, feel-nya tadi di tangan dan menggerinda dengan halus. Seperti ini hasilnya, mantap banget. Kalau mau lebih halus, teman-teman bisa ganti. Nah, pakai flap disc seperti ini. Ini hasilnya harusnya bisa lebih baik lagi ya, lebih halus lagi. Coba lihat lebih deket ya Sobat ABS. Hasilnya tuh mantap banget, halus banget, dan handlingnya tuh nyaman menurut saya. Genggamannya enak, powernya itu pas ya, tidak over tapi tidak under, apalagi itu yang paling penting. Dan dengan tenaga baterai, powernya ini menurut saya sangat mumpuni sih. Oke, kita lihat nih hasilnya. Kalau misalkan kita pakai untuk misalkan membuat kaki meja, membuat pagar gitu ya. Jadi ini udah rapi sekali. Oke, sekarang untuk urusan besi, holo, kemudian untuk pagar, untuk kaki meja udah aman. Sekarang kita coba memotong besi yang tebal-tebal ya. Ini yang sekitar 8 mili tebalnya. Kita coba potong ke arah sini dan langsung kita nanti tes berapa panas atau seberapa besar besaran suhunya. Untuk tebal besi ini di 6,13 ya Sobat ABS ya, 6 mili. Kemudian panjangnya ada di 142 mili atau 14 cm lebih. Kita akan coba potong menggunakan gerinda ini. Nanti kita lihat seberapa cepat waktunya untuk motong 6 mili kali 14,2. 1, 2, 3.
Oke. Dan kita lihat bareng-bareng itu ya, berapa detik. Sekalian langsung aja kita tes untuk apakah dia panas. 42 derajat ya Sobat ABS. Di baliknya 46 derajat, di gearboxnya 52 derajat. Kalau di handle aman, baterai 40 ya baterainya, 38,8. Jadi hanya di bagian gearbox yang besinya ini yang lumayan panas, yaitu di 50-an derajat lebih, 51, 52-an. Untuk proses pemotongan paksa di gerinda mata cutting wheel ya, menggunakan besi 6 mili, panjangnya 14 cm. Udah tadi disebutin ya berapa detiknya, teman-teman bisa lihat. Untuk mengamplas kita bisa gunakan sanding pad seperti ini ya, dengan kertas amplasnya tinggal dibautkan atau dipasang seperti ini. Enaknya kalau dipakai untuk mengamplas ya, cover blade dilepas, kemudian handle-nya juga dilepas. Jadi lebih leluasa gitu ya. Kita coba. Lihat sekali ya perbedaannya, dan ini cepet banget ya Sobat ABS. Ini mulus, ini yang tadi masih kasar. Lalu untuk bagian edging, sama juga mantap ya. Sekarang ini sudut yang tajam, kita bikin chamfer miring 45. Nah, seperti ini. Jadi selain dipakai untuk perbesian, hasilnya untuk perkayuan pun bisa dipakai untuk mengamplas. Tapi saya tidak merekomendasikan kalau teman-teman pakai untuk memotong dengan mata gergaji ya, karena saya sih concern ke safety reasonnya ya, bukan masalah bisa apa enggaknya, pasti bisa. Tapi safety-nya itu yang mungkin bisa minim kalau misalnya dipakai untuk memotong menggunakan mata gergaji yang kecil itu. Jadi maksimal kalau untuk kayu hanya untuk mengamplas saja. Nah, setelah dipakai untuk memotong, menggerinda, kemudian mengamplas, ini tadi barusan kita membuang 2 buah baterai ya. Jadi dari 4 kita udah terbuang 2, sisa 2. Jadi hanya 50% yang kepake kurang lebih, dan masih ada cadangan 1 baterai lagi. Gokils! Oke Sobat ABS, itu dia untuk pengujiannya, sudah teman-teman lihat barusan ya. Performa dari cordless brushless angle grinder dari Dongcheng, tipenya adalah DCSM 03 strip 100. Nah, menurut saya pertama dari build quality, ini pertama build quality-nya udah rapi seperti pada umumnya Dongcheng sebelum-sebelumnya ya. Jadi dia udah ada material plastik yang rapi sambungannya, kemudian ada metalnya, kemudian ada rubber juga, dan dia juga sudah dilengkapi dengan handle dan juga ada blade guard-nya. Jadi untuk sebuah angle grinder dia sudah memenuhi fitur yang seharusnya ada, seperti fitur safety-nya. Lalu powernya juga oke menurut saya. Jadi walaupun dia ini berbaterai dan speed RPM-nya itu tidak seperti yang biasa pakai kabel, dia tidak tinggi tapi juga nggak rendah ya, di sekitaran 8000 RPM. Jadi untuk power dan tenaganya udah oke banget untuk urusan cordless brushless ya, untuk mesinnya yang berbaterai. Dan suhunya juga tergolong aman, kalau di bagian bodi dan juga di mesin atau motornya ini sekitar 40-an derajat Celcius. Lalu di bagian headnya yang di bagian besi ini baru dia ada di sekitar 50 derajat, itu pun kalau dipakai untuk motong secara brutal gitu ya, dipaksa dan motong sesuatu yang tebal dan besar gitu, seperti besi 6 mili yang sudah kita tes pada pengujian kemarin. Artinya dia dipakai untuk memotong besi aman, dipakai untuk menggerinda juga aman, memotong besi yang tebal juga aman. Cepat lambatnya tergantung tangan kita ya. Kalau dipaksa juga kadang-kadang kita sayang sama alatnya, terutama kalau alatnya berbaterai seperti ini ya. Jadi harus disayang-sayang gitu. Kemudian kalau dipakai untuk ke kayu saya rasa juga aman. Kemarin saya cobain ke kayu itu, saya lepas untuk bagian handle dan juga blade guard-nya. Jadi lebih nyaman, lebih enteng gitu. Lalu untuk handlingnya menurut saya ini nyaman sekali ya. Walaupun dia tidak enteng tapi tidak terlampau berat juga, mengingat ini baterainya kan 4 ampere ya. Jadi ya wajar kalau memang beratnya mencapai sekitar 3 kilo. Kemarin kita timbang dengan semua perlengkapan yang ada, termasuk blade guard dan juga si handle ini, termasuk baterai yang 4Ah-nya. Jadi rasanya pun stabil gitu ya.
kemudian minim getaran, dan yang pasti dia handle-nya ini juga tidak terasa panas pada saat digunakan. Terutama karena sudah ada rubbernya. Rubber ini sebagai anti panas juga dan juga sebagai anti selipnya. Jadi lebih ergonomis dan nyaman juga untuk digunakan. Lalu dia kan sudah dapat 2 buah baterai yang masing-masing kapasitasnya ini 4 ampere hour ya Sobat ABS. Dan kemarin setelah pengujian, selama pengujian itu memotong besi untuk kemudian digerinda, kemudian memotong plat yang cukup tebal, lalu kita pakai untuk mengamplas-ngamplas kayu dan sebagainya, itu hanya berkurang 2 bar, artinya hanya sekitaran kurang lebih 50%, dan masih ada sisanya lagi sampai pada saatnya kita pakai untuk baterai cadangannya. Itu pun kalau misalnya ini habis, baterai cadangnya yang kita sudah penuh, kita bisa pakai di sini dan ini bisa dicas. Jadi untuk pekerjaan dia sama halnya dengan listrik ya, tidak ada henti-hentinya. Bahkan ketika lampu mati pun dia masih bisa bertahan karena memang menggunakan tenaga baterai. Untuk kekurangannya sih menurut saya gerinda ini dia belum ada variable speednya ya di bagian trigger, dan juga tidak ada dual speed atau dual percepatannya. Biasanya kan kalau gerinda-gerinda baterai dikasih tuh percepatan 1 sama percepatan 2, ada multifungsi untuk memoles dan sebagainya. Ini pure bener-bener seperti gerinda listrik yang dibentukkan seperti baterai. Dan semua fungsinya oke. Tentu saja dia punya kelebihan lainnya, yaitu dia mobilitasnya lebih tinggi karena memang menggunakan baterai. Nah, Dongcheng ini terkenal murah ya Sobat ABS, kemudian bandel. Lalu buat apa bayar lebih mahal gitu ya kalau misalkan ada produk murah yang sudah kualitas global. Dengan harga di Rp1.590.000, ini worth to buy sekali ya. Mengingat dia kelengkapannya udah dapat baterainya 2 4 ampere hour pula, dapat 1 docking charger, kemudian build quality-nya juga mantap. Dia mobile sekali ya, fiturnya sudah ada tambahan aksesoris seperti handle tambahan dan juga blade guard. Jadi memang fungsinya untuk sebuah gerinda ini udah oke banget. Kelebihan lainnya pastinya dia lebih mobile. Jadi dibawa-bawa ke luar gitu ya, untuk instalasi ke atap yang mungkin tidak ada listriknya begitu. Jadi ini sangat mobile, dan pastinya karena mobilitasnya tinggi, tidak menggunakan listrik, jadi dia lebih aman lah untuk dibawa kemana-mana. Tentunya teman-teman harusnya sih menurut saya, kalau mau meminang produk yang satu ini, yang cordless seperti ini, sudah harus punya angle grinder yang biasa, yang pakai kabel di rumah, dan ini bisa menjadi angle grinder kedua atau gerinda kedua kalian yang mungkin bisa dipakai untuk install-install ke tempat klien ya, untuk motong-motong sedikit dan sebagainya, karena mobilitasnya jauh lebih tinggi. Oke Sobat ABS, itu dia video kali ini. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan memberikan referensi buat teman-teman. Tentunya buat teman-teman yang sudah punya angle grinder kabel dan kemudian pengen punya gerinda yang baterai, apakah saatnya untuk upgrade? Apakah saatnya untuk menambah alat kalian yang berbaterai sekarang? Di sini ada rekomendasi dari saya, yaitu menggunakan merek dari Dongcheng. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.